Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah akhirnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita iringi dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, baik itu yang menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, sebagai judul tausiah kita adalah tanggung jawab orang tua dalam menjadikan anak yang soleh dan soleha. Bapak, ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Ketika tidak ada anak, maka keluarga itu terasa kurang sempurna. Anak juga adalah menjadi kebahagiaan hidup di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Zuyinna linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Allah mengatakan bahwa salah satu kesenangan dunia itu adalah anak. Maka anak bisa menjadi menyenangkan, bisa menjadi membahagiakan, bisa menjadi membanggakan ketika anak itu adalah anak yang soleh dan soleha. Maka untuk mencapai anak yang soleh dan soleha itu, maka kita perlu usaha. Nah, disinilah peran orang tua untuk menjadikan anak yang soleha itu. Buya Hamka pernah mengatakan bahwa ketika Anda ingin memiliki anak yang soleha, maka mulailah dari memilih calon. Untuk mendapatkan anak yang soleha itu, maka kata Buya Hamka dimulai dengan mencari calon pasangan. Jadi, saudara dan saudari yang hari ini masih lajang, belum punya pasangan, maka perlu melakukan seleksi terhadap calon, baik itu calon istri ataupun calon suami. Maka carilah calon suami atau calon istri itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti anak yang didapatkan adalah anak keturunan dari orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, saudara dan saudari dimanapun Anda berada, dalam proses mendapatkan keturunan itu, bahwa ketika anak dalam kandungan, maka dia sesungguhnya sudah diminta kesaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, alastu birabbikum, maka sang anak menjawab, qalu bala syahidna. Apakah aku ini benar Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sang anak menjawab, benar engkau Tuhan kami. Di sini dijelaskan bahwa anak dalam kandungan itu sudah diminta kesaksiannya dalam ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga ketika anak itu lahir, maka dia sudah membawa potensi yang disebut dengan potensi ketauhidan. Ada teori barat yang mengatakan bahwa setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah seperti kertas tanpa noda. Maka teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama John Locke dalam sebuah konsep yang disebut dengan tabula rasa. John Locke mengatakan bahwa anak yang lahir itu ibarat kertas putih tanpa noda. Maka tergantung orang tuanya lah yang mewarnai kertas ini. Apakah ia berikan warna hitam, diberikan warna merah, diberikan warna hijau, dan warna yang lain. Nah, ternyata teori ini terbantahkan oleh Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan bahwa setiap lahir atau setiap anak yang lahir itu membawa potensi ketauhidan. Sudah ada yang dibawa, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawabuhu yuhawidanihi, ayunassiranihi, ayumajjizanihi. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu, apakah ia sebagai Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Jadi dalam kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, disinilah kita melihat bagaimana peran orang tua dalam membangun anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada kesempatan ini, paling tidak ada 3 yang akan kita kemukakan bagaimana tugas orang tua dalam menjadikan anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, ketika anak lahir, maka orang tua harus memberikan nama yang baik kepada anak. Nama yang baik itu, kata Nabi, boleh memakai nama-nama Nabi atau nama-nama yang mengandung arti yang baik. Karena apa? Karena nama itu menjadi doa bagi sang anak. Maka ketika kita berikan nama yang baik, maka insya Allah anak akan baik. Tetapi kalau kita berikan nama yang buruk kepada anak, maka anak juga kemungkinan besar akan menjadi buruk. Pada zaman sekarang ini, orang lebih cenderung memakai nama-nama yang kebarat-baratan. Misalnya memakai nama John, Alex, dan sebagainya. Bahkan ada juga orang tua yang buat sensasi, memberikan nama ayahnya sedikit, nama ibunya juga sedikit. Jadi kalau nama ayahnya misalnya baik, nama ibunya baik, kemudian diberikan separuh-separuh kepada anak menjadi baik, tidak masalah. Cuman terkadang yang agak lucu, nama ayahnya misalnya Leman, nama ibunya Toibah. Kemudian keduanya sama-sama memberikan awal nama. Misalnya ayahnya berikan namanya Le dan ibunya memberikan namanya Toy. Jadi ketika digabung menjadi Letoy. Jadi kalau Letoy sebagai nama anak tidak pas. Kita takut nanti anak ini akan letoy dia bekerja. Letoy beribadah, letoy segalanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikanlah nama yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua, berikanlah pendidikan kepada anak. Nah, pendidikan yang bagus yang diberikan kepada anak itu tentunya pendidikan agama. Al-Quran surat Luqman, di mana di sana dijelaskan bahwa ketika Luqman mendidik anaknya, di dalam ayat itu disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Maka dari dini diajari anak kita supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Maka perlu juga para orang tua memberikan bimbingan, memberikan ajakan dan pendidikan salat terhadap anak. Jangan sampai anak-anak kita di rumah, anak-anak kita yang ada yang kita cintai, yang kita sayangi itu tidak melaksanakan salat. Kemudian selanjutnya, pendidikan yang kita berikan kepada anak itu adalah pendidikan Al-Quran. Dalam surat Maryam, Allah juga menjelaskan bahwa ya Yahya huzil kitabah biquwah.
Ketika Yahya masih kecil, dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang pertama kali diberikan kepada Yahya adalah kitab. Allah memberikan kitab Taurat kepada Yahya karena kitab yang diyakini pada masa itu adalah kitab Taurat. Namun yang kita hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kitab yang diberikan kepada anak kita adalah kitab Al-Quran. Jadi alangkah baiknya ketika anak-anak kita masih kecil diberikan mereka pendidikan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah berikanlah anak kita itu makan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang kamu temukan di bumi, apa yang kamu dapat, apa yang kamu usahakan yang halal lagi baik. Maka Al-Quran sendiri sudah menegaskan kepada kita bahwa makanan yang diberikan kepada anak itulah makanan yang halal, makanan yang baik. Tidak cukup halal saja, tetapi baik. Baik di sini bisa jadi baik dari segi kebersihannya, baik dari segi kesehatannya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, makanan yang diberikan kepada seorang anak akan sangat berpengaruh kepada tingkah lakunya. Nah, ketika makanan itu berikan makanan yang haram, maka makanan yang haram itu akan cenderung melahirkan tingkah laku yang jahat. Misalnya kemaksiatan, kezoliman, dan segala macam. Begitu juga sebaliknya. Ketika makanan itu diberikan makanan yang halal lagi baik, maka akan cenderung dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan ibadah, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang baik, makanan yang halal itu salah satu manfaatnya adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita rasa tidak pernah dikabulkan. Lalu apa masalah? Salah satu masalahnya adalah makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi tidak halal, tidak baik, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan yang haram itu cenderung memberikan penyakit. Nah, di sini juga perlu kita evaluasi. Ketika kita ada sakit atau saudara kita yang sakit, ini juga perlu kita lihat makanan yang ia konsumsi selama ini. Apakah ada makanan yang haram, makanan yang tidak baik yang dia konsumsi, sehingga dia tidak mendapatkan kesehatan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi, berikanlah nama yang baik kepada anak. Yang kedua, berikanlah pendidikan agama, pendidikan yang baik kepada anak. Yang ketiga, berikanlah makanan kepada anak kita, tentunya makanan yang halal dan yang baik. Barangkali inilah tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.